Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajirman dari Rombel A. Ingin menjelaskan judul materi saya, yakni perkembangan modul jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia pada pelajaran IPS SD berbasis sosial kemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir serta upaya-upaya pemberdayaan mereka merupakan variabel penting dalam mengembangkan pengolahan sumber daya pesisir secara terpadu. Bagaimana wujud dan esensi hubungan antara variabel ini akan diuraikan pada modul ini. Namun, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai aspek-aspek sosial ini. Diajukan beberapa contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir serta implikasinya bagi pengembangan pengolahan wilayah pesisir secara terpadu. Bagi kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya tergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi input biasa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya tergantung pada sumber daya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buru nelayan, budidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolahan ikan, supplier, faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun, untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan budidaya ikan, serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia. Di partai pulau-pulau besar dan kecil, sebagai masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri. Dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan jangkau sangat pendek. Mengataskan kemiskinan masyarakat pesisir. Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengataskan nelayan dan kemiskinan. Namun seperti yang kita lihat, ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitud tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu, meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Untuk meningkatkan produktivitas, program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan. Juga sebagai respons atas dikeluarkannya Kapres nomor 39 tahun 1980.
tentang penghapusan Pulau Harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan produksi undang-undang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini hanya gagal karena tidak tepat sasaran, yaitu bias melawan nelayan kecil. Dimanipulasi oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan nelayan itu sendiri. Akan tetapi, program motorisasi ini juga membawa dampak positif. Dilihat dari bertambahnya jumlah perahu bermotor di banyak daerah Indonesia. Saat ini bila atau program pemerintah untuk mengadakan armada kapal nelayan atau bila ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor menggerak perahu menjadi permintaan nelayan. Program lainnya yang dikembangkan untuk mengataskan kemiskinan adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem lantai dingin atau cold chain system. Sistem rantai ini adalah penerapan cara-cara penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di tangan konsumen itu sendiri. Sistem rantai ini dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Namun, demikian masalah yang dihadapi adalah sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagai contoh, hingga saat ini di daerah tertentu di Maluku dan Nusa Tenggara Timur ada pendapat bahwa ikan yang menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya, namun tetap dikonsumsi bila tidak memakai es. Sebaliknya, meskipun masih baik mutunya, namun apabila menggunakan es, maka ikan tersebut tidak akan dibeli oleh masyarakat. Alasan lainnya adalah kurang berhasilnya sistem rantai dingin, fasilitas dan prasarana pabrik es yang tidak tersedia secara baik. Umumnya pabrik es dibangun oleh swasta, kecuali di pelabuhan perikanan milik pemerintah di mana pabrik es tersedia. Namun demikian, apa yang disediakan oleh pemerintah masih sedikit jumlahnya dan terkonsentrasi di daerah tertentu saja. Bila dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu besar dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Program besar yang lainnya dilakukan pemerintah untuk mengataskan kemiskinan adalah pembangunan prasarana perikanan, khususnya pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran di seluruh Indonesia. Dengan bantuan luar negeri, selama beberapa tahun terakhir, pelabuhan perikanan mulai dari kelas yang sangat kecil, yaitu pangkalan pendaratan ikan, hingga kelas yang terbesar, yaitu pelabuhan perikanan samudera, dibangun di desa-desa nelayan dan sentra-sentra produksi perikanan. Akan tetapi,
Kembali, banyak pelabuhan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal, di bawah kapasitas atau tidak berfungsi sama sekali. Perlahan-lahan banyak pelabuhan dan fasilitas daratnya mulai rusak dan usang dimakan usia. Akhirnya memang masih banyak pelabuhan yang berfungsi, namun lebih banyak yang tidak berfungsi atau rusak sebelum dimanfaatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.